dalam doa. Pada Ibu Margaret, kami persilakan. Iya, Bu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada masing-masing kami pada saat ini. Kami boleh dikumpulkan untuk mendengarkan pembelajaran dari firman Tuhan pada sore ini. Berkatilah Ibu Lady yang akan membawakan firman Tuhan, biarlah kami boleh dipenuhi Roh Kudus, boleh mengerti dan memahami apa maksud dan kehendak Tuhan, terlebih kami boleh diberikan kekuatan untuk melakukannya. Berkatilah Kak Lady, biarlah Engkau yang berbicara melalui dia, berkati setiap perkataan yang keluar dari mulutnya hanya berasal daripada Tuhan saja. Memberkati semua peralatan dan jaringan yang kami gunakan ya Tuhan, biarlah segala gangguan dan upaya yang dilakukan setan untuk menghalangi kami mendengarkan firman Tuhan pada sore ini, Engkau boleh tangkal itu dan Tuhan boleh memberkati semuanya, boleh mengikuti pembelajaran sore ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih. Kita langsung mulai. Silahkan, Kak Lady. Ya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama sambil berdoa dalam hati ya. Karena luar biasa sekali cuacanya. Seharusnya tidak boleh menggunakan WiFi dalam keadaan seperti ini. Tapi tadi Pak Adiat, ya kebetulan saya menggunakan fasilitas dari Pak Adiat setiap hari Senin, sudah mencoba 2 modem dan tidak ada yang bisa untuk koneksi dalam cuaca seperti ini. Satu-satunya adalah jaringan WiFi dengan parabola. Tetapi sebenarnya ini tidak boleh dinyalakan karena petir membahayakan. Kalau ini sampai kena petir seperti yang sebelumnya, maka cukup lama untuk bisa recover dan biayanya juga sangat-sangat besar untuk memperbaiki ini. Tapi Pak Adiat mengambil resiko itu demi kita bisa on air sore hari ini. Ya puji Tuhan, biarlah Tuhan yang menjaga ini. Kalau kita bisa lewati sore ini dengan WiFi, ini berarti mujizat. Mujizat yang belum pernah terjadi di Gunung Salak. Baik, kita akan coba review pelajaran kita minggu lalu, bagian yang kedua. Ya, ayat inti kita masih sama, yaitu Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Kutipan pendukungnya adalah, apa yang kita makan tidak bisa diubah menjadi darah yang sehat, kecuali kualitasnya layak, kecuali makanan itu diolah dengan sederhana dan memiliki kandungan gizi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sore ini kita sama-sama belajar. Apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Apa yang dapat diubah menjadi darah yang sehat? Apa yang dapat diserap oleh tubuh kita? Sehingga kita dapat memenuhi kebutuhannya dan tubuh kita dapat dibangun sesuai dengan kehendak Tuhan. Buku yang saya ambil adalah buku pelajaran kesaksian makanan, buku tulisan Roh Nubuat, ditulis oleh hamba Tuhan Ellen G. White. Review pelajaran 1 dan 2. Pada waktu Daniel meminta agar diadakan satu percobaan, probation, selama 10 hari. Pada waktu probation, Daniel meminta agar diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Dan bukan hanya sayur, tapi juga biji-bijian atau polong-polongan diberikan kepada Daniel. Jadi kutipan ayat ini
Dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan sayur. Tetapi sebenarnya di dalam bahasa aslinya bukan sayur, melainkan biji-bijian atau polong-polongan. Sama seperti Daniel yang berada dalam masa probation. Saat ini, saudara dan saya sedang berada di dalam masa probation. Atau masa di mana pintu kasihan masih terbuka. Masa di mana kita boleh dicoba, dilatih, diuji. Dan apakah yang menjadi pelajaran kita yang berada dalam masa probation? Harus strict diet. Harus bertarak dengan ketat. Bukan hanya menyingkirkan makanan-makanan yang tidak baik, tetapi harus merubah total menu makanannya. Daniel disajikan, disuguhi makanan raja. Daniel sama sekali tidak memilih makanan raja. Dia tidak memilih satu makanan pun dari meja hidangan raja. Walaupun mungkin di sana banyak tersedia makanan-makanan yang tidak haram, makanan-makanan yang layak. Pasti di sana ada biji-bijian juga. Pasti di sana ada sayur-mayur. Mungkin dicampur dengan daging. Daniel tidak hanya menyingkirkan dagingnya, tetapi dia minta agar diberikan menu makanan yang baru, dimasak yang baru, diolah yang baru. Bukan bagian, sama sekali bukan bagian dari meja makan raja. Dia mengganti seluruh menu makanannya. Strict diet bukannya tanpa resiko. Strict diet memiliki banyak resiko. Resiko yang dianggap yang sangat populer di dunia adalah kurus, lemas, pucat, kurang cerdas, mengundang kemarahan karena menentang peraturan pemimpin negara. Strict diet juga memiliki resiko di mana orang-orang yang melakukan ini, orang-orang yang mengaplikasikan strict diet akan menjadi seseorang atau tontonan yang aneh bagi dunia. Saudara-saudara, kedua resiko ini akan menyertai setiap orang yang memilih untuk mengganti seluruh menu makanannya. Saudara-saudara, strict diet bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Bukanlah sesuatu yang tidak mempunyai resiko dan pasti berhasil 100%. Saudara-saudara, strict diet akan menghasilkan hasil yang luar biasa apabila di dalamnya kita bergantung kepada iman Yesus Kristus. Yesus yang memampukan saya untuk menuruti hukum kesehatan. Saya makan ini bukan karena saya mau pamer makanan saya, bukan saya percaya atau mengimani makanan saya. Makanan ini makanan biasa, makanan ini tidak sama sekali luar biasa, tidak sama sekali istimewa, tetapi makanan ini adalah makanan yang saya percaya akan dapat membangun tubuh saya sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanan ini adalah makanan yang dapat melatih penurutan saya kepada hukum kesehatan. Santapan raja. Kita belajar 2 pertemuan yang lalu. Roti yang asam dan lembut. Roti yang menggunakan telur, susu, dan gula. Roti yang memakai baking soda. Roti yang dioles mentega. Roti yang masih hangat baru keluar dari oven. Ini semua tidak boleh dimasukkan ke dalam pencernaan. Kemudian masih ada baking soda, masih ada mentega, masih ada keju, cuka, dan telur. Saudara-saudara, telur hanya diperbolehkan untuk dikonsumsi ketika seseorang menderita penyakit tertentu. Contoh keracunan. Imunitas yang sangat rendah. Dalam kondisi-kondisi darurat, maka telur disarankan, asalkan telur itu berasal dari unggas yang sehat dan diberi makan dengan layak.
yang termasuk santapan raja, semua daging hewani termasuk ikan, semua susu dan krim yang tidak berasal dari hewan yang sehat. Krim ini adalah produk dari susu ya. Boleh dikonsumsi apabila yakin bahwa susu dan krim ini berasal dari hewan yang sehat, hewan yang terpelihara, hewan yang dirawat dengan baik, dan susu tidak boleh dikonsumsi dengan mencampur dengan gula. Buah-buahan bukan santapan raja, biji-bijian, kacang-kacangan dalam jumlah sedikit adalah pantas untuk dikonsumsi. Buah zaitun dan minyak zaitun, kalau bisa dikonsumsi apabila tersedia dengan banyak, jumlah yang banyak, bisa dikonsumsi untuk menggantikan mentega sebagai sumber lemak yang baik. Tapi apabila tersedia dalam jumlah yang sedikit, seperti di Indonesia, ada tetapi harganya sangat mahal, maka gunakanlah ini sebagai obat. Kemudian acar. Ini bukanlah makanan yang diperbolehkan untuk dimasukkan ke dalam pencernaan. Pie, kue, pastry, puding, bukan makanan yang pantas dimasukkan ke dalam pencernaan. Rempah-rempah, ini pelajaran kita minggu lalu. Kita sudah belajar, rempah-rempah apa yang boleh dimakan. Dimakan kapan saja. Dan rempah-rempah mana yang tidak boleh dimakan bila lambung kosong. Saudara-saudara, rempah-rempah seperti jahe, lengkuas, bawang merah, bawang putih, ini bisa dimakan kapan saja. Ya. Tetapi rempah-rempah yang pedas, yang panas, tidak boleh dikonsumsi dalam keadaan lambung kosong. Bumbu yang pedas dan panas. Kita sudah belajar kemarin bahwa bumbu rasa pedas dan panas akan dideteksi oleh tubuh sebagai kondisi demam. Sebagai kondisi demam. Dan pada saat tubuh mendeteksi makanan-makanan yang pedas dan panas ini sebagai kondisi demam, yaitu lebih besar dari 42 derajat Celcius. Jadi ketika saya makan pedas dan panas, maka tubuh saya berada dalam kondisi suhu badan seperti di atas 42 derajat Celcius. Maka otak akan memerintahkan cadangan-cadangan air di bawah kulit untuk keluar. Sehingga ketika makan pedas, ya, yang rasa terbakar di dalam mulut, kerongkongan, dan lambung, maka tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Ya, sama seperti ketika kita menderita penyakit demam. Ya, ketika kita demam, ketika kita panas atau habis olahraga yang menyebabkan suhu tubuh naik, maka akan keluar keringat untuk mendinginkan. Kemudian garam kita sudah bahas kemarin sedikit, kita akan ulangi sedikit lagi hari ini. Dan soda, baking powder kita akan bahas hari ini. Gula, minuman, teh, kopi, air murni kita akan bahas sore ini. Dan yang terakhir adalah obat-obatan. Baik, saudara-saudara. Garam sebagai lanjutan pelajaran kita minggu lalu. Garam ini mempunyai rumus kimia NaCl atau sodium chloride. Jadi kalau kita bicara garam, maka kita bicara tentang sebuah unsur yaitu sodium. Natrium, ya, kalau bahasa Indonesia natrium, kalau bahasa Inggris adalah sodium. Kutipan dari Roh Nubuat tentang garam, TSDF 133.6. Nyonya White katakan, saya menggunakan garam dan selalu menggunakan garam. Karena dari terang yang diberikan Tuhan, garam, bahan ini, tidak mengganggu. Malahan penting untuk darah. Saat itu Nyonya White katakan, dia tidak tahu alasannya kenapa garam ini penting untuk darah. Tetapi terang yang dia dapat adalah bahwa garam harus digunakan. Itulah sebabnya Nyonya White katakan,
Saya tidak tahu alasannya kenapa garam itu penting. Tetapi saya mengajarkan kepadamu sebagaimana terang yang diberikan kepada saya. Ya. Saudara-saudara, kalau mau alasan-alasan ilmiah kenapa garam ini penting, ada banyak sumber di Google, ya, di internet. Boleh coba dicari apakah kutipan ini sesuai atau tidak. Suatu kejadian terjadi pada suatu kali seorang dokter mengajar keluarga Nyonya White untuk memasak sesuai dengan prinsip reformasi kesehatan. Ya. Dan ketika dokter ini mengajar keluarga White untuk memasak sesuai dengan reformasi kesehatan, dokter ini menganjurkan bahwa tidak boleh menggunakan garam. Tidak boleh menggunakan apapun untuk membumbui makanan itu. Dan Nyonya White pada saat itu memutuskan untuk mencoba nasihat itu. Dia tidak menggunakan garam. Tetapi yang terjadi adalah dia menjadi sangat lemah. Sehingga dia merasa harus ada yang berubah. Dan dia memasukkan garam ke dalam makanannya. Sehingga dia katakan bahwa dia memperoleh terang tentang penggunaan garam yang baik untuk darah. Oke, saudara-saudara, berapa sih penggunaan garam yang cocok? Sodium, ya, berapa kebutuhan sodium per hari agar saya bisa hidup sehat? Banyak sekali sumber, banyak sekali parameter yang ada, yang digunakan. Contoh dari Health Canada. Dikatakan bahwa tubuh kita hanya membutuhkan 115 mg sodium. Ya, kalau saya bilang sodium ini berarti garam. Per hari untuk hidup sehat. 1 sendok teh garam mengandung 2000 mg sodium. Artinya 1 sendok teh garam terlalu banyak untuk kita satu hari. Tetapi berbeda, jurnal dari Kanada berbeda dengan jurnal dari UK. UK Reference Nutrient Index mengatakan bahwa minimum konsumsi garam adalah 575 mg. 5 kali lebih tinggi daripada Kanada. Kenapa bermacam-macam? Karena memang tergantung iklim negara di mana kita tinggal. Contohnya, seperti Indonesia, beriklim panas, kita butuh lebih banyak garam dibanding mereka yang tinggal di iklim dingin. Karena apa? Karena iklim panas membuat tubuh lebih sering berkeringat, sehingga sodium ini dikeluarkan oleh tubuh melalui kelenjar-kelenjar keringat. Jadi di Indonesia sendiri tidak ada penetapan porsi natrium secara khusus. WHO menganjurkan batas konsumsi sodium adalah 2.400 mg. Ini maksimumnya ya. Maksimum 2.400 mg atau sekitar 1 sendok teh garam per hari. Ini terlalu banyak. Ya. Karena apa? Karena kebanyakan di iklim tropis, sumber makanannya mengandung kadar sodium yang tinggi. Contoh kelapa. Ya. Kelapa ini adalah khas negara tropis. Ya. Kelapa ini juga nanti kita belajar bahan makanan yang mengandung sodium tinggi. Kelapa ini mengandung sodium yang sangat tinggi. Itu sebabnya probabilitas kekurangan garam untuk kita yang tinggal di Indonesia ini sangat kecil. Karena banyak sekali sumber-sumber pangan kita yang mengandung sodium tinggi. Kalau saudara pernah dengar diet South Beach Diet, ini diet tanpa karbo, tanpa gula, tanpa lemak jenuh. Mungkin sekarang ini lebih terkenal dengan diet keto, ya, diet keto.
yang tidak makan karbo, gula, atau lemak jenuh. Tapi mereka makan daging ya, mereka makan daging, mereka makan ayam, protein-protein hewani, hanya saja mereka pilih yang tidak mengandung lemak. Diet yang seperti ini, diet keto ini tinggi sodium. Ya. Kandungan sodium dari makanan-makanan yang berbasis diet keto atau South Beach diet ini bisa mencapai minimumnya adalah 2.300 mg sodium per hari sampai 6.700 mg. Dan ini adalah jauh melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Semakin makanan itu diolah, semakin makanan itu melalui banyak proses dan pengolahan, maka sodiumnya semakin tinggi. Jadi buah-buahan kaleng ini sodium tinggi. Keripik ini sodium tinggi. Ikan asin sodium tinggi. Kecap, saus tomat, penyedap-penyedap rasa baik itu penyedap jamur sekalipun. Keju, yogurt, ini adalah makanan-makanan olahan. Makanan-makanan yang sudah melalui proses, lebih dari satu proses. Artinya apa? Berhubungan dengan kutipan kita. Kalau kita lihat kutipan kita, makanan yang tidak sederhana tidak bisa diubah menjadi darah yang sehat. Kategori sederhana adalah hanya satu proses, tidak lebih dari satu proses. Saudara-saudara, itu sebabnya kenapa? Kandungan makanan yang mengandung sodium tinggi tidak bisa diubah menjadi darah yang sehat. Tidak bisa diubah menjadi darah yang sehat. Itulah sebabnya semakin banyak bahan makanan diolah, semakin banyak bahan makanan diproses, kandungan sodiumnya semakin tinggi dan semakin tidak dapat diubah menjadi darah yang sehat. Sekarang kita belajar tentang sumber sodium alami. Ya. Apakah memang penggunaan garam itu harus dari garam? Yang kita tahu ya, garam meja, garam dapur, garam Himalayan, dan lain-lain. Karena ini satu-satunya apabila kita tinggal di gunung, inilah alasan satu-satunya kenapa kita harus beli, turun gunung untuk beli. Ini satu-satunya yang tidak bisa ditanam di kebun, tidak bisa dibuat sendiri di rumah. Ini harus dibeli. Nah, ketika nanti jual beli sudah dilarang, apakah saya harus khawatir apabila saya tidak bisa lagi membeli garam? Puji syukur kepada Tuhan bahwa kebutuhan manusia terhadap garam ini sangat rendah. Dan mari kita lihat makanan-makanan yang mengandung sodium secara alami. Ya. Suatu produk makanan dikatakan rendah garam apabila dia mengandung 140 mg sodium di bawah, paling tinggi 140 mg. Kalau rendah garam harus di bawah itu. Per satu kali saji, per saji atau per porsi. Kita belajar jenis sayuran mengandung maksimal 140 mg sodium setiap porsinya. Kecuali sayuran yang sudah diolah dalam kaleng. Ya, seperti misalnya sayuran yang sudah diasinkan, yang sudah diproses dan dipack di dalam kaleng, ini memiliki kadar sodium yang lebih tinggi. Per setengah cup sayuran olahan, ya, ini mencapai 310 mg. Artinya 2-3 kali lipat kandungan sodiumnya meningkat. Bagaimana dengan alpukat? Alpukat ukuran sedang secara alami mengandung 10 gram sodium. Kacang yang murni, ya, kacang yang murni tanpa olahan garam, ya, yang belum digarami, yang belum dibumbui. Ini mengandung 200 mg sodium. Ya, ini artinya dengan biji-bijian pun kita sudah bisa memenuhi
kebutuhan sodium kita. Gandum, satu porsi sarapan gandum ini mengandung 300 mg sodium. Satu butir telur mengandung 70 mg sodium. Ini yang tadi saya sebut. Air kelapa, satu gelas kecil 250 cc, ya kalau sebesar air mineral gelas itu, ini sudah mengandung 252 mg sodium. Artinya, kebutuhan sodium kita tanpa garam sudah bisa dipenuhi secara alami oleh makanan-makanan yang sehat. Ya. Berikutnya adalah soda dan baking powder. Ini ibu-ibu paham sekali tentang satu bahan tambahan ini, aditif. Bahan aditif. Seringkali digunakan untuk membuat roti, biskuit, kue-kue, dan lain sebagainya. Ya. Penggunaan soda atau baking powder adalah berbahaya dan tidak perlu. Soda akan menyebabkan peradangan lambung dan sering meracuni seluruh tubuh. Ibu-ibu yang berpikir bahwa tidak bisa membuat roti enak tanpa soda, ini adalah sebuah kesalahan. Kalau mau belajar, kalau mau susah payah belajar, maka kita bisa menghasilkan makanan-makanan, roti yang lebih sehat. Tentu saja yang bagi selera yang masih alami, roti itu akan lebih enak tanpa soda atau baking powder. Biskuit yang difermentasi dalam suhu panas dan ditambah soda atau baking powder tidak boleh muncul di atas meja makan kita. Baking powder, soda, baking soda tidak layak untuk masuk ke dalam pencernaan. Roti yang difermentasi dalam suhu yang panas, mau itu roti gandum, mau itu roti gluten free, kalau itu difermentasi dalam suhu yang panas, itu juga sulit dicerna. Saudara-saudara, banyak sekali sekarang ini baking powder yang aluminium free. Ya. Sehingga saya tahu bahwa ada beberapa kelompok orang-orang yang sangat strict dalam hal diet makanan, tetapi untuk baking powder mereka akan excuse dan mencari alasan. Ya. Kenapa saya bilang mencari alasan? Ya itu tadi saya bilang. Dengan alasan, oh ini baking powder saya vegan, oh ini baking powder saya alami, oh ini baking powder saya aluminium free. Kalau sudah dibilang tidak perlu pakai, kenapa tidak percaya saja? Ya. Yang berikutnya adalah gula. Saya mau ambil satu kutipan dari jurnal. Ya. Seringkali orang menyalahkan kolesterol ketika ada keluhan di jantung. Oh, ini karena kolesterol. Oh, kolesterol baik, kolesterol jahat. Kolesterol itu tidak ada yang jahat. Kolesterol itu bukan musuh, tetapi kolesterol adalah teman kita. Saudara tahu vitamin D tidak akan bisa menjadi makanan tulang, ya, untuk menguatkan tulang kita kalau tidak ada kolesterol. Vitamin D tidak akan bisa menaikkan imunitas kita kalau tidak ada kolesterol. Karena bahan dasar yang dibakar oleh matahari, bahan dasarnya adalah untuk menghasilkan vitamin D, ini adalah kolesterol. Kolesterol ini sangat perlu untuk memperbaiki sel yang rusak. Lalu kenapa kolesterol tinggi dihubungkan dengan jantung? Masalah utamanya adalah gula. Gula ini ada berbagai bentuk, tetapi yang mau saya bahas sekarang ini adalah fruktosa dengan glukosa. Kalau kita cek gula darah,
ini glukosa yang dicek. Glukosa adalah gula darah. Sementara fruktosa adalah gula buah. Ya. Kita bedakan ini istilahnya gula buah dengan gula darah. Fruktosa adalah pengendali gula darah. Sementara glukosa adalah sumber energi. Fruktosa rasanya lebih manis daripada glukosa. Ya. Fruktosa dikandung oleh makanan-makanan yang alami seperti buah, sayuran, kemudian madu mentah, rohani, ini mengandung fruktosa. Dan ketika di usus, fruktosa ini keluar dari dinding usus dan diserap masuk ke dalam darah, tapi tidak untuk sel. Fruktosa ini, gula buah ini, dibawa dari usus ke hati. Dibawa dari usus ke hati. Untuk apa? Untuk dicerna di sana. Ya, dicerna. Dan pabriknya adalah hati, liver. Ketika dicerna, di metabolisme, diolah di dalam liver, maka fruktosa ini menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah dia berubah menjadi glukosa. Glukosa ini akan dialirkan ke darah, dibawa oleh darah. Dan untuk sel, untuk makanan sel. Kemudian fruktosa ini akan diolah, diubah menjadi glikogen. Apa ini glikogen? Ini adalah tabungan. Tabungan glukosa. Dia disimpan di dalam liver. Dan ketika nanti kadar gula dalam darah menurun, maka glikogen ini akan dikeluarkan dari dalam hati dan menjadi glukosa di darah. Kemudian juga produk akhir dari fruktosa ini adalah asam lemak. Fruktosa akan merangsang produksi sel lemak tubuh. Itu sebabnya fruktosa juga bisa mengakibatkan lemak bertambah, lemak tubuh bertambah. Fruktosa tidak butuh insulin. Ya. Sementara glukosa, gula darah, dia perlu insulin yang diproduksi oleh pankreas untuk mengantar glukosa ini kepada sel. Jadi glukosa ini akan mengapung di darah ya, dibawa beredar di dalam tubuh karena dia bersatu dengan darah. Karena dia mudah larut di dalam air, glukosa ini. Dan dia akan diantarkan kepada sel-sel yang membutuhkan. Diantarkan kepada otot yang membutuhkan. Dan agar glukosa ini bisa masuk ke dalam sel, maka dia butuh insulin. Ya, butuh insulin. Insulin ini seperti handle pintu ya, handle pintu. Ketika glukosa dalam darah banyak, tinggi, maka insulin akan diproduksi lebih banyak lagi oleh pankreas supaya glukosa ini tidak dibawa-bawa oleh darah karena ini akan membahayakan ketika melewati organ-organ seperti paru-paru, kemudian ginjal, ini akan berbahaya, jantung dan lain sebagainya. Organ-organ tubuh di dalam badan kita apabila gula darah terlalu tinggi maka ini akan berbahaya. Maka supaya gula darah ini tidak mengapung-apung ya istilahnya ya, ngapung-ngapung di dalam darah kita, maka insulin diproduksi lebih banyak oleh pankreas supaya masuk ke sel. Masuk ke sel. Glukosa banyak terdapat dalam makanan yang diproses. Contoh, beras. Beras tidak mengandung glukosa, tetapi nasi, karena beras yang diproses menjadi nasi, maka nasi mengandung glukosa tinggi. Singkong tidak mengandung glukosa. Kentang tidak mengandung glukosa, tapi kentang yang diolah, singkong yang diolah, ya karbohidrat, ini diubah, karbohidrat ini diubah dan ini adalah sumber energi atau glukosa. Jadi makanan-makanan yang diproses ini mengandung glukosa. Berbeda halnya dengan fruktosa, buah-buahan, sayuran mentah, ini
mengandung fruktosa. Jadi fruktosa ini sangat baik untuk kita. Karena apa? Karena inilah nanti yang akan menjadi cadangan makanan kita. Bagaimana prosesnya kita akan lihat sebentar lagi. Ini hubungan gula dengan kolesterol. Ini adalah di sebelah kiri Bapak Ibu di layar, yang sebelah kiri, ini adalah pembuluh darah yang bersih dan sehat. Ya, lihat dindingnya, dinding pembuluh darah ini mulus. Ini yang butiran-butiran ini adalah sel darah merah. Sel darah merah mengalir di dalam pembuluh darah. Kita lihat lapisan endoteliumnya. Endotelium ini adalah lapisan tipis di pembuluh darah. Ini mulus, ya. Beda halnya dengan yang sebelah kanan. Lihat lapisan endoteliumnya ini sudah greges. Inilah yang akan terjadi apabila darah Bapak, Ibu, dan saya mengandung banyak glukosa. Ingat tadi gula darah ya. Gula darah bila tidak cepat masuk ke dalam sel, maka dia akan membuat lapisan dinding pembuluh darah ini menjadi inflamasi atau lecet-lecet ya istilahnya ya. Lecet-lecet. Lihat ini. Sehingga apa yang terjadi? Nah ini tadi. Yang paling atas ini gambar pembuluh darah yang normal. Ketika lecet, pembuluh darah itu lecet, lihat ini yang kuning. Yang paling atas sebelah kanan. Dia luka. Ketika luka, maka kolesterol akan dikerahkan. Jadi kolesterol itu, yang tadi saya bilang kolesterol itu baik untuk memperbaiki sel yang rusak. Inilah dia. Ketika ada sel yang rusak, ada sel yang lecet, ada sel yang inflamasi meradang, maka kolesterol akan dikirimkan ke daerah ini untuk menutup luka itu dan memperbaiki luka itu agar sembuh. Jadi istilahnya kolesterol ini adalah Hansaplast ya. Hansaplast. Kalau ada luka ditutup dengan Hansaplast. Masalahnya adalah kadar gula dalam darah tinggi. Sehingga sepanjang pembuluh darah di dalam tubuh kita ini lecet semuanya. Dan banyak luka terjadi di dalam pembuluh-pembuluh darah ini. Ketika banyak luka yang terjadi, maka kolesterol akan lebih banyak lagi dikerahkan ke daerah ini. Sehingga kolesterol ini menutup luka, menutup luka, menutup luka, menutup luka, menutup luka, dan akhirnya terjadilah timbunan kolesterol di dalam pembuluh darah. Sehingga pembuluh darah yang tadinya seperti yang di atas ini menjadi lebih sempit oleh karena kolesterol yang menumpuk. Sehingga akhirnya tersumbat. Maka ketika dicek, apa yang jadi? Oh, sudah penyumbatan pembuluh darah 90%. Oh, bagaimana? Saya tidak makan daging. Saya vegetarian dari lahir. Kenapa bisa kolesterol? Kenapa bisa penyumbatan? Ternyata masalahnya adalah bukan hanya lemak, bukan hanya produk hewan, tetapi gula adalah master of disease. Inilah raja, king of disease, raja dari segala penyakit. Ya. Sehingga orang yang tidak makan lemak, orang yang vegetarian pun masih bisa beresiko penyumbatan pembuluh darah apabila dia tidak memperhatikan asupan glukosanya. Makanan yang tinggi fruktosa. Makanan yang tinggi fruktosa adalah makanan yang diproses. Ya. Fruktosa tadi baik, itu adalah gula buah. Tetapi fruktosa pun tidak boleh terlalu banyak. Karena fruktosa akan diolah di dalam organ liver menjadi glukosa juga.
Itu sebabnya kalau fruktosanya terlalu tinggi, maka hasil olahannya, yaitu glukosa, juga akan tinggi. Kalau glukosanya tinggi, maka kejadiannya akan terjadi sama seperti ini, gambar ini. Itu sebabnya fruktosa juga harus dipantau. Kalau saudara-saudara makan makanan yang alami, makanan buah-buahan, sayuran alami yang proses sederhana, yang saya maksud ya, proses sederhana, bahkan mentah, tidak akan mungkin terjadi kelebihan fruktosa. Itu tadi kita bahas sebelumnya ya. Bagaimana sayuran yang mentah fruktosanya tidak sampai 140 mg. Sodiumnya tadi ya, 140 mg. Tetapi ketika diolah, maka sodiumnya menjadi apa? 3 kali lipat. Sama halnya dengan fruktosa. Makanan semakin tinggi prosesnya, semakin banyak prosesnya, maka kandungan fruktosanya juga semakin tinggi. Makanan manis yang dipanggang, ini sebabnya minggu lalu saya sudah bahas. Jangan masak gula. Ya. Ini lihat ini makanan-makanan ini, biskuit. Ini adonannya roti, sudah dicampur dengan gula lalu dibakar, dipanggang di oven. Semakinlah fruktosa itu kandungannya semakin tinggi. Makanan manis yang dipanggang. Makanan manis kemasan tinggi fruktosa. Makanan ringan, snack dan gurih. Kita pikir, oh ini bukan yang manis, ini keripik asin. Ingat bahwa kandungan fruktosa sama dengan kandungan sodium. Semakin banyak proses, maka kadar fruktosanya dan kadar sodiumnya akan semakin tinggi. Gorengan manis, donat, roti goreng, cucur. Nah ini cucur ini, gula digoreng. Ini semua makanan yang tinggi fruktosa. Makanan fast food, makanan siap saji, French fries, burger, sosis, hotdog. Ini semua makanan yang tinggi fruktosa. Apa nasihat tentang gula? Lemak yang dimasak bersama dengan makanan menyebabkan sulit dicerna. Lemak yang dimasak, ya. Makanya kita tidak menggunakan mentega, kemudian lard, lemak hewani untuk mengolah makanan kita. Apalagi minggu lalu saya udah kasih tahu pada saat kita membahas tentang mentega. Mentega yang dipanaskan ini berbahaya. Mentega yang dipanaskan. Kenapa berbahaya? Ini nasihatnya. Sulit dicerna. Tahun 1870, susu dan gula apabila dicampur berbahaya bagi kesehatan. Lebih baik makan daging daripada susu campur gula. Asalkan dagingnya jelas diketahui berada dalam kondisi yang sehat dan dipelihara dalam kondisi kandang yang sehat. Ya. Dagingnya itu jauh lebih baik dimakan daripada susu dan campur gula. Susu campur gula ini membuat pekerjaan mesin tubuh terhambat. Biji-bijian dan buah-buahan tidak boleh disajikan dengan lemak. Harus disajikan biji-bijian dan buah-buahan harus disajikan dalam bentuk yang seasli mungkin. Ya. Saya jadi berpikir dengan susu kedelai, susu mente. Nah, ini favorit saya ya. Tapi ini nasihat. Dan mau tidak mau saya harus menurut. Biji-bijian dan buah-buahan bentuknya harus seasli mungkin. Ini haruslah menjadi makanan dari orang-orang yang mengaku sedang mempersiapkan diri untuk diubahkan masuk surga. Jadi saudara dan saya apabila kita merindukan untuk masuk surga,
maka makanan kita haruslah terdiri dari biji-bijian dan buah-buahan tanpa lemak dan dalam bentuk yang seoriginal mungkin. Jadi susu mente ini bukanlah makanan yang baik. Karena kita tidak bisa lagi melihat bentuk yang aslinya, originalnya. Jus juga dimakan, diminum, ini bukanlah makanan yang baik. Smoothies, dikatakan bentuknya harus seoriginal mungkin. Bukan rasanya ya, tapi bentuk ya. Dan buah-buahan yang paling baik adalah dimakan, dikunyah. Saudara-saudara, bagaimana dengan penggunaan smoothies dan jus? Ini disarankan ketika dalam kondisi sakit. Ketika dalam kondisi sakit, maka pencernaan harus beristirahat. Pencernaan harus diistirahatkan. Dengan demikian, maka makanan-makanan yang disajikan diusahakan dalam bentuk cair supaya tidak perlu dicerna terlalu lama dan bisa langsung diserap oleh usus dan dialirkan melalui darah. Saudara, kalau masih sehat, kalau masih bisa mengunyah, tidak perlu makan smoothies dan jus. Makan buah-buahan dalam bentuk yang seasli mungkin. 1 Korintus 6 ayat 12. Ini ayat yang biasa kita dengar. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Saudara-saudara, garam halal, ya halal. Bahkan Nyonya White juga katakan dia menggunakan garam selalu. Tetapi kalau saya makan tidak pakai garam, dan selera makan saya menurun, dan saya tidak selera, dan saya tidak mau makan, dan porsi makanan saya menjadi sedikit, dan akhirnya saya kurang makan, maka ini artinya saya diperhamba oleh garam. Gula diperlukan tubuh, halal. Tetapi jangan biarkan saya diperhamba oleh gula. Masak apa aja pakai gula. Ini bertentangan dengan firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Saudara-saudara, banyak yang tanya, kenapa tidak makan ini? Kenapa tidak makan coklat? Ada yang tanya sama saya, kenapa saya tidak makan coklat? Karena tidak ada larangan untuk memakan coklat. Kalau coklat diperbolehkan, benar. Tapi apakah saya butuh coklat? Tidak. Coklat mengandung banyak sekali nutrisi yang berguna, tetapi bukan itu satu-satunya sumber nutrisi tersebut. Saya bisa mendapatkan nutrisi-nutrisi itu dari sayur-sayuran dan biji-bijian yang sama sekali tidak mempunyai efek samping negatif. Coklat membuat kecanduan. Diperbolehkan? Ya, diperbolehkan. Tetapi itu tidak membangun tubuh saya. Penggunaan gula secara bebas dalam bentuk apapun akan menghambat pekerjaan organ-organ tubuh, dan tidak jarang ini akan menyebabkan penyakit. Jadi gula secara bebas dalam bentuk apapun ya, baik gula cair, baik gula batu, baik gula kristal, gula putih, gula merah, apapun itu, secara bebas, ini cenderung menghambat pekerjaan organ-organ tubuh. Karena apa? Karena yang kita butuhkan fruktosa, dan tidak dalam jumlah banyak. Dan ini sangat memadai apabila kita makan sayur-sayuran dan buah-buahan
secara alami. Minuman yang tinggi fruktosa, soft drink, sirup, jus, ini tinggi fruktosanya. Makanan-makanan yang beku, es krim, es buah, ini tinggi fruktosa. Susu kental manis, ini tinggi fruktosa. Jadi contohnya seperti ini. Apabila saya makan gula, atau apapun produk yang manis, yang mengandung fruktosa, ataupun glukosa, tinggi, maka seharusnya saya melakukan banyak olahraga. Ya, ini. Kalau saya berani makan makanan yang kandungan fruktosa atau glukosanya tinggi, maka harusnya saya beraktivitas, karena fruktosa dan glukosa walaupun berbeda, tapi keduanya menghasilkan energi. Dan apabila saya tidak menggunakan energi itu artinya fruktosa dan glukosa ini akan mengapung-ngapung saja di dalam darah kita dan menyebabkan inflamasi di dalam pembuluh darah. Tapi kalau saya dikejar harimau, nah ini misalnya saya dikejar harimau, dan saya belum makan, tapi saya harus lari kencang, lari sekencang-kencangnya karena dikejar harimau, maka organ liver saya akan mengeluarkan glikogen. Ingat tadi glikogen adalah cadangan glukosa yang disimpan sebagai hasil metabolisme fruktosa. Glikogen ini akan dikeluarkan dan ini akan menjadi glukosa di dalam darah, gula darah. Sehingga saya walaupun tidak makan, saya masih bisa lari. Glikogen ini juga dikeluarkan ketika saudara puasa. Kenapa saya tidak makan 1 hari, tetapi saya masih kuat berdiri? Saya masih bisa jalan. Ini karena kita menghabiskan cadangan gula di dalam organ liver. Ingat tadi bahwa kandungan glukosa yang banyak di dalam tubuh menyebabkan penyakit. Sehingga ketika sakit, nasihatnya adalah puasa. Puasa. Supaya gula dalam darah itu menurun, supaya glikogen yang tabungan yang sudah terlalu banyak di dalam organ liver ini juga digunakan. Saudara, kalau terlalu banyak simpan glikogen dalam hati, di liver, maka liver ini juga akan terlalu berat kerjanya. Maka glukosa, gula darah digunakan, glikogen dikeluarkan, dihabiskan, maka tubuh akan kinerja organ-organ tubuh akan kembali normal lagi. Ingat tadi, yang menghambat kinerja organ-organ tubuh adalah kadar gula yang terlalu tinggi di dalam tubuh. Mesin tubuh itu akan terhambat kerjanya. Itu sebabnya penyakit terjadi. Maka kebalikannya, kalau sakit jangan makan makanan yang mengandung glukosa, tetapi makanlah makanan yang mengandung fruktosa alami, buah, sayuran, biji-bijian. Ya. Yang berikutnya adalah minuman. Teh dan kopi. Kita sudah belajar ya, ini sebagai orang Advent kita sudah tahu bahwa teh dan kopi efeknya sama seperti makanan atau minuman-minuman yang memabukkan. Minuman beralkohol, tembakau, apple cider vinegar, ya, cuka apel, kemudian anggur fermentasi, ini sama semua efeknya dengan teh kopi. Melalui penggunaan perangsang-perangsang ini, seluruh sistem tubuh akan menderita. Organ liver, hati tidak sehat bekerja.
Kualitas dan sirkulasi darah terpengaruh. Ini tadi yang saya sebutkan ya. Pikiran juga, mental juga akan dirugikan. Otak tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Otak akan menjadi lebih lemah dan tidak mampu untuk beraktivitas. Ketika teh dan kopi ini diminum, seakan-akan seolah-olah saya ini sedang on, sedang energik. Tetapi sebenarnya kita sedang memaksa pikiran, sedang memaksa mesin tubuh ini untuk bekerja ketika waktunya sudah harus istirahat. Sehingga apa? Sehingga mengambil cadangan-cadangan atau tabungan-tabungan yang disimpan di dalam tubuh untuk bekal di masa yang akan datang. Tetapi ini semua dihabiskan dengan meminum teh dan kopi. Dan ketika semua cadangan-cadangan ini dihabiskan, maka yang terjadi adalah setelah efek teh dan kopinya hilang, maka yang terjadi adalah lemas, letih, lesu. Bukan hanya mental dan fisik, tetapi juga secara moral. Seringkali orang-orang yang terbiasa meminum teh dan kopi akan menunjukkan sikap terburu-buru, sikap tidak sabar, sikap yang suka menuduh, sikap suka melihat kesalahan orang lain, dan tidak bisa melihat cacat mereka sendiri. Ini kutipan Roh Nubuat yang katakan. Efek minuman ini adalah sakit kepala, tidak bisa tidur, jantung berdebar, gangguan pencernaan, saraf gemetar, dan banyak hal-hal yang buruk yang lainnya. Yang berikutnya, yang terakhir adalah air murni. Bagaimana cara kita untuk meminum air murni ini? Saudara-saudara, ketika makan, makanan ini tidak boleh langsung ditelan. Dan ketika makan, tidak boleh minum. Dalam jam makan tidak boleh minum. Bagaimana cara makan yang baik? Makanlah perlahan, kunyahlah perlahan agar air liur bercampur dengan makanan itu. Semakin banyak cairan yang masuk ke dalam perut kita, semakin banyak cairan yang masuk ke dalam pencernaan kita bersama dengan makanan, maka makanan itu sulit dicerna. Jadi saudara-saudara, yang masih suka kasih makan anaknya nasi pakai sup, banjir airnya, ini sedang membunuh anaknya perlahan-lahan. Banyak sekali ini sangat dianggap lumrah di Indonesia. Memberi makan anak dengan menu sup yang berair. Sup kacang merah, sup sayuran, sup jagung, sup dan lain-lain. Kenapa? Karena semakin banyak kadar air dalam makanan, maka semakin sulit makanan itu dicerna. Kenapa? Karena di dalam lambung, cairan itu harus diserap terlebih dahulu. Jadi makanan yang bercampur dengan air yang banyak, ini tidak bisa diserap oleh tubuh. Cairannya akan diserap oleh lambung, dan kemudian makanan itu akan teronggok di dalam lambung, dan akan fermentasi di sana. Sehingga apa? Sehingga akan menyebabkan iritasi di dalam lambung. Bubur, ya. Bubur Manado ini hidangan wajib bagi sahabat-sahabat kita. Tetapi bubur makanan yang mengandung banyak air. Bukanlah makanan yang gampang dicerna. Jadi salah sekali ketika saya sakit dikasih makan bubur. Salah sekali. Ketika sakit, jangan makan bubur. Karena bubur itu sulit dicerna. 2 kali kerja organ pencernaan apabila kita makan bubur. Kemudian, minum air dingin di jam makan. Minum saja sudah salah. Apalagi kalau minumnya adalah air es, air dingin. Kenapa?
Air yang dingin akan mengurangi aliran kelenjar ludah, produksi air liur. Semakin dingin air, semakin melukai pencernaan. Seringkali orang-orang Indonesia ini ya, makan lalu minum jus jeruk, es jeruk. Es jeruk atau jus buah, ya, jus buah dingin. Ini sama sekali tidak menguntungkan pencernaan. Ketika kita mengkonsumsi air es atau air yang dingin atau jus atau es apapun, ketika kita makan, maka pencernaan akan stop. Pencernaan akan stop dan otak kita, ingat minggu lalu saya sebutkan satu organ yaitu hipotalamus. Ini adalah sensor suhu tubuh. Hipotalamus akan mendapat sinyal bahwa sedang ada yang dingin di dalam pencernaan. Maka otak akan menyuruh lambung untuk menghangatkan pencernaan itu dan kemudian baru melanjutkan lagi pekerjaannya untuk mencerna makanan. Jadi, air yang dingin, air es jus buah, apapun itu yang dingin, diminum ketika makan, ini akan stop, menghentikan seluruh organ pencernaan. Dan tubuh harus kerja ekstra, ya, untuk menghangatkan makanan itu, pencernaan yang sudah jadi dingin itu, dihangatkan lagi, baru bisa bekerja kembali. Jadi 2 kali kerja. Itu sebabnya otak melemah karena terlalu lelah. Pekerjaan pencernaan terlalu berat sehingga organ-organ ini juga melemah. Minuman yang panas. Jadi minum di dalam jam makan, mau dingin mau panas, ini juga tidak disarankan. Kalau dingin ini akan menghentikan organ pencernaan, kalau panas ini akan melemahkan. Ya. Melemahkan organ pencernaan karena dia harus mendinginkan dulu air itu. Tidak bisa lebih tinggi suhu yang masuk dibandingkan suhu tubuh kita. Jadi makan sup panas-panas. Nah, ini sangat fatal akibatnya untuk organ pencernaan kita. Nasihatnya adalah jangan makan banyak garam. Jangan makan acar-acar botolan, jangan makan bumbu-bumbu pedas. Kalau bisa, makanlah buah bersama dengan makanan, asalkan tidak dicampur dengan sayuran. Jadi tidak apa-apa makan buah. Ya, makan buah. Sehingga rasa haus, rasa ingin minum ketika makan ini akan hilang. Tetapi bagaimana caranya? Saya kalau lagi makan suka haus tiba-tiba atau seret ditelan. Ya. Caranya adalah minumlah sesaat sebelum atau sesudah makan. Jadi yang paling baik adalah 15 menit sebelum saudara makan, minum. Minumlah minuman dengan suhu yang sesuai dengan suhu tubuh kita. Atau 30 menit setelah makan. 30 menit setelah makan baru kita minum. Minimal ya. Kalau setelah makan minimal 30 menit. Semakin jauh jarak makan dengan minum, ini semakin baik. Yang terakhir adalah obat-obatan. Ya. Obat-obatan sesuatu yang Tuhan tidak inginkan untuk dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nasihatnya ada di dalam 2 Selected Messages volume yang kedua, pasal yang ke-28. Jangan gunakan obat yang menimbulkan efek buruk setelah digunakan. Contoh, anti radang, Dexa, Hexilon, ini marak sekali digunakan. Bahkan ini dijual bebas. Ya bisa beli tanpa resep dokter ini. Ada orang yang WA saya, dia sakit radang tenggorokan. Saya anjurkan pengobatan alami dengan hidroterapi, kompres di leher. Tetapi kemudian besoknya
Orang ini WA saya lagi dengan dikatakan bahwa sekarang keluhannya bertambah. Kemarin hanya radang tenggorokan, sekarang dia rasa mual, mau muntah, dan gangguan lambung. Saya pikir kenapa? Saya tanya, apakah dipakai hidroterapinya? Iya. Tapi kenapa gejalanya bertambah? Ternyata orang ini tidak hanya menggunakan natural remedies. Jadi nasihat yang saya kasih dilakukan, dia bikin kompres di leher, tetapi obat kimia juga diminum. Dia minum Dexa. Dan akibatnya apa? Lambungnya terganggu, asam lambung meningkat, rasa mual, dan akhirnya bukan hanya radang, tapi dia sekarang sudah tidak bisa makan lagi. Ya. Obat-obatan yang seperti ini jangan pernah digunakan. Karena menimbulkan efek buruk setelah digunakan. Painkiller anti nyeri. Beberapa kasus dalam operasi, pasca operasi, ini harus diberikan untuk mengurangi gejala-gejala atau sindrom pasca operasi, pasca bedah. Tetapi bukannya tanpa sebab, bukannya tanpa akibat. Painkiller ini dikonsumsi oleh pasien. Painkiller yang dikonsumsi oleh pasien, walaupun dalam dosis yang ditentukan oleh dokter, tetap akan menimbulkan nyeri lambung. Makanya lihat saja, kalau saudara-saudara pernah dikasih painkiller, diresepkan painkiller sama dokter, pasti saudara disertai dengan obat nyeri lambung juga. Pasti ada, sebelum minum obat ini, makan dulu ya Bu. Nah sebelum makan, minum dulu obat lambung. Baru makan biasa, baru minum painkillernya. Kenapa? Ini semua adalah cara yang digunakan untuk mengurangi, bukan menghilangkan, tapi mengurangi efek buruk setelah menggunakan obat-obat ini. Karena orang yang meresepkan obat ini tahu bahwa obat ini akan mengganggu lambung saudara yang masih sehat itu. Itu sebabnya dikasihlah aturan-aturan pakai. Jangan gunakan obat yang meracuni darah. Jangan gunakan obat yang merusak organ tubuh. Jangan gunakan obat-obatan yang cenderung menurunkan dan merusak daya hidup. Jangan gunakan obat-obatan yang membahayakan organ tubuh, misalnya yang mengganggu kerja liver, mengganggu kerja paru, mengganggu kerja ginjal. Ya. Penggunaan obat adalah suatu kutuk. Dan ini ada kutipannya ya. Mereka yang masih konsumsi teh, kopi, dan makanan hewani akan selalu merasa perlu obat. Ya, saudara-saudara, kenapa natural remedies tidak punya pengaruh yang cepat atau tidak berefek positif kepada beberapa orang? Kenapa? Coba cek. Apakah orang itu masih konsumsi teh, kopi, atau makanan hewani? Kalau masih konsumsi, kalau masih, bisa lupa ya. Ini bahasa dulu ya. Kalau masih mengkonsumsi ini, maka natural remedies tidak akan membawa efek pengaruh kepada pasien. Coba tinggalkan dulu makanan-makanan ini. Ya. Selalu akan memerlukan obat kimia kalau masih mengkonsumsi teh, kopi, dan makanan hewani. Akan tetapi banyak yang bisa sembuh tanpa sebutir obat pun kalau mereka menuruti hukum kesehatan. Ya, hukum kesehatan 33 ya. Jangan minum teh, jangan minum kopi, jangan konsumsi makanan hewani, makan dengan interval waktu yang teratur, makan 2 kali sehari, bumbu-bumbu dijauhkan, rempah-rempah yang membuat kondisi tubuh demam ini juga dijauhkan. Kalau ini dituruti, maka natural remedies akan lebih powerful. Jadi saudara-saudara, saya sudah buktikan beberapa ya, ini ya.
orang yang masih konsumsi, yang masih belum turut cara hidup hukum kesehatan, prinsip reformasi kesehatan, sulit sembuh dengan natural remedies. Kalaupun harus menggunakan obat-obatan, berusahalah untuk mencari penggantinya. Ya, berusahalah untuk mencari pengganti dari obat-obatan kimia itu. Obat keras jangan digunakan. Ini biasanya ditulis ya di dalam kemasannya, obat keras. Ya. Nah, kalau ada tulisan yang seperti ini, saudara jangan abaikan ini. Jangan pernah gunakan obat itu. Penggunaan obat-obatan karena ketidaktahuan kita sehingga menghancurkan bait Tuhan karena kita memasukkan ke dalam perut kita obat-obatan beracun yang nama-namanya, nama-nama obatan itu kita tidak mengerti. Sudah tidak mengerti tapi kita masukin. Karena nggak tahu. Ini kesalahan ini tidak dimaafkan. Ya. Kalau saya tidak tahu obat apa yang diresepkan, kalau saya tidak tahu apa kandungan obat ini, kalau saya tidak tahu apa kontraindikasi dari obat-obatan ini, tetapi saya tetap masukkan ini ke dalam tubuh saya, maka itu artinya saya tetap berdosa. Dan ini tidak dimaafkan. Karena tidak tahu lalu dimaafkan, bukan. Ya. Kalau tidak tahu jangan diambil. Tolak. Kalau tidak tahu apa isinya dan apa akibatnya dan apa efek yang dibawa. Yang paling ideal adalah stop menggunakan obat-obatan kimia. Lalu kalau saya tidak menggunakan obat kimia, apa yang harus saya gunakan ketika saya sakit? Selected Messages volume 2 pasal yang ke-29. Gunakan setiap fasilitas penyembuhan yang Tuhan sediakan untuk membantu tubuh dalam proses penyembuhan. Gunakan apa saja yang ada di dalam jangkauan kita. Kita cuma punya air, gunakan air. Ya, contoh Raja Hizkia. Dia gunakan tapel buah ara untuk bisul. Tapi saya yang hidup di gunung, saya tidak punya buah ara. Saya tidak bisa tanam buah ara karena ini adalah tanaman dataran rendah. Maka saya tidak diharuskan untuk tapel buah ara untuk bisul. Saya bisa gunakan daun pegagan kalau ada penyakit bisul. Daun pegagan ini tumbuh subur di daerah dataran tinggi. Bahkan rumput pun kita injak-injak, ini adalah daun pegagan. Ini bisa kita gunakan sebagai tapel untuk mengobati bisul. Artinya apa? Kalau tapel buah ara berhasil digunakan untuk Raja Hizkia, bukan berarti saya yang di gunung pun harus mati-matian untuk cari buah ara yang pasti harganya sangat mahal. Jadi gunakanlah apa saja yang ada di dalam jangkauan kita. Ada banyak metode penyembuhan, namun hanya satu yang berkenan kepada Tuhan, yaitu natural remedies atau pengobatan alami. Gunakanlah pengobatan yang paling sederhana. Gunakanlah pengobatan yang paling murah. Saudara jangan pusing kalau nggak punya mesin juicer. Ya, mesin juicer itu kan mahal. Untuk beberapa orang tidak sanggup untuk mengadakan mesin juicer. Untuk membuat jus ketika pengobatan, ketika detox. Saudara detox yang paling tinggi, ya, yang level paling tinggi adalah detox dengan tanpa makan, hanya dengan minum air putih. Ini juga detox namanya. Hanya dengan minum air putih ini juga detox. Detox itu bukan hanya dengan jus. Saudara-saudara yang tidak bisa membeli mesin jus, gunakanlah metode yang paling sederhana. Itu sebabnya saya tidak pernah menyarankan pengobatan dengan jus. Saya harus tahu dulu kondisi seseorang. Ya. Ketika di kampung di sini, dengan orang-orang yang ada di sekitar sini, mereka tidak punya mesin juicer. Saya tidak bisa, ketika mereka sakit, saya tidak bisa sarankan, oh Bapak harus minum jus pisang, oh Bapak harus bikin smoothies. Saya tidak bisa bilang seperti itu. Maka cara yang paling banyak kami gunakan di sini adalah hidroterapi. Karena ini adalah cara yang paling sederhana, paling murah, dan semua orang punya air pasti. Jadi, apakah remedies yang bisa kita gunakan? Hidroterapi, tapel hangat,
kompres dingin atau panas, herbal sederhana. Sederhana artinya herbal yang banyak tersedia di sekitar kita. Seperti yang saya sebutkan tadi. Tidak usah cari buah ara kalau saudara tinggal di gunung atau di Indonesia. Karena ini adalah buah-buahan yang jarang dan harganya pun mahal kalaupun ada. Bisa juga dengan arang aktif. Ya, arang aktif, tapel arang. Bisa tambah flaxseed. Tapi kalau flaxseed pun harus membeli dan tidak tumbuh, maka ini juga bukanlah sesuatu yang disarankan. Kalau ada boleh digunakan. Tapel ara, kalau ada boleh digunakan. Sudah pernah ada kasus yang berhasil, yaitu Raja Hizkia. Kemudian, apa saja yang bisa membersihkan tubuh? Air murni. Kemudian apalagi remedis yang bisa digunakan? Minyak kayu putih kalau ada. Bisa untuk minum, rendam kaki, untuk masalah batuk, nyeri dada, masalah paru. Bisa juga herbal dari pohon-pohonan, kayu manis kalau ada. Bisa juga teh dari bunga daun semanggi kalau ada. Kalau saudara-saudara tinggal di daerah dataran tinggi, daun semanggi ini banyak sekali. Ini adalah rumput ya, gulma, tumbuh di mana-mana. Ya, anak saya paling senang makan bunga daun semanggi. Mereka bisa ambil dan cuci lalu makan begitu saja ya. Ini enak sekali. Ini juga khasiatnya banyak sekali khasiatnya. Kemudian kopi dan telur mentah. Ini tidak disarankan. Ini tidak disarankan, tapi pernah digunakan. Jus anggur tanpa fermentasi disertai dengan telur mentah. Ya, kalau sulit mendapatkan anggur, jangan paksakan diri untuk mencari anggur. Karena kita anggur di Indonesia ini adalah import semuanya. Sangat sulit untuk bisa menghasilkan jus anggur yang alami. Ya, berarti jus anggur dan telur mentah ini adalah bukan remedis yang cocok untuk kita. Ini adalah remedis-remedis yang pernah digunakan oleh Nyonya White selama beliau hidup. Dan ini dicatat semua di dalam Selected Messages volume yang kedua, pasal yang ke-30. Lalu, bagaimana dengan rumah sakit? Ya, transfusi darah ini disetujui, mendapatkan approval dari di Ronubuat, di Selected Messages volume 2 pasal yang ke-30. Vaksin ini tidak disarankan, walaupun Nyonya White pernah melakukannya dan menganjurkan orang-orang terdekatnya yang di dalam rumahnya untuk mengambil vaksin. Tetapi beliau tidak pernah menyarankan dalam satu pun tulisannya untuk menerima vaksin. X-ray ini juga disetujui ketika digunakan untuk menghilangkan black spot di dahi. Surgery, bedah dalam kondisi darurat, ini juga dilakukan dalam kondisi darurat. Kalau kita bilang dalam kondisi darurat adalah bedah plastik, ini bukan kondisi darurat. Itu sebabnya surgery, plastic surgery atau bedah plastik ini tidak bisa digolongkan dalam pengobatan yang disetujui. Kemudian operasi usus buntu. Usus buntu tidak semuanya memerlukan surgery. Usus buntu bisa sembuh tanpa surgery. Tetapi dalam kondisi yang akut, dalam kondisi darurat, maka surgery ini disetujui untuk dilakukan. Walaupun setelah surgery ada banyak sekali yang harus diperbaiki oleh karena asupan-asupan obat-obat kimia dan penggunaan obat bius di dalam proses pembedahan. Jadi saudara-saudara, ada banyak penyakit yang sebenarnya tidak perlu sampai ke dalam kondisi darurat. Seandainya tubuh saya bekerja dengan normal. Beberapa orang tidak merasakan sakit sampai akhirnya dalam kondisi darurat dan akut sehingga pembedahan pun tidak bisa terelakkan. Ketika tubuh kita mengirimkan sinyal, contoh, ketika saya tidak tidur satu malam, maka besok saya ngantuk. Dan ketika saya ngantuk, saya seharusnya segera tidur. Tetapi ketika saya ngantuk, lalu saya tahan, saya tidak tidur. Maka ini berarti saya sedang mematikan alarm tubuh saya yang hidup dalam keadaan normal. Ketika saya mematikan alarm tubuh saya, maka besok-besoknya, hari-hari berikutnya,
maka alarm ini tidak lagi mampu untuk mendeteksi atau tidak lagi sensitif terhadap kondisi-kondisi yang tidak normal dalam tubuh saya. Sehingga ketika alarm saya tidak sensitif, saya tidak tahu bahwa tubuh saya sedang dalam keadaan sakit. Sehingga tidak jarang penyakit itu langsung menuju kepada stadium 3, baru terasa. Kanker setelah stadium 3 baru terasa. Padahal dari stadium 1 pun kanker itu sudah memberikan alarm kepada tubuh saya. Tetapi karena pengaruh makanan, pola hidup yang tidak sesuai dengan reformasi kesehatan, maka alarm tubuh saya tidak sensitif dan tidak bisa mengirimkan sinyal-sinyal yang diperlukan untuk pencegahan kondisi darurat. Mati adalah keuntungan. Rasul Paulus mengatakan ini yang terakhir, Filipi 1 ayat 20, baik oleh hidup maupun oleh mati. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau saya hidup, saya harus bekerja. Bekerja untuk siapa? Bekerja untuk Kristus. Dan kalau saya bekerja untuk Kristus, maka saya harus memberikan buah. Kapan mati itu adalah keuntungan? Saudara-saudara, banyak sekali yang tidak setuju kalau saya ajukan mati adalah keuntungan. Tetapi kita harus belajar dalam Kisah 2 Raja-Raja pasal yang ke-22. Ketika Raja Yosia yang masih kecil yang berumur 8 tahun, ketika dia dewasa, dia menemukan gulungan kitab di dalam bait suci Tuhan yang sudah lama terbengkalai dan tidak digunakan di Yehuda, di Yerusalem. Suatu kali Raja Yehuda yaitu Yosia menemukan gulungan kitab Musa. Lalu dia menyuruh panitranya untuk membacakannya di depan raja. Sesudah raja mendengar perkataan kitab itu, apa yang dia lakukan? Dia koyak semua pakaiannya. Dan ketika dia koyak pakaiannya, dia menyesal dan dia katakan, coba cari dulu apa artinya firman ini bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda. Apa arti dari perkataan kitab yang ditemukan ini? Karena dia merasakan, Raja Yosia merasakan begitu hebatnya murka Tuhan yang menyala-nyala ini. Karena nenek moyang mereka tidak mendengarkan perkataan kitab ini. Maka di ayat 14 dikatakan, Imam Yehuda pergi mencari seorang nabiah, ya, nabi wanita yang tinggal di Yerusalem. Dan mereka menceritakan semuanya. Dan nabiah ini, dia katakan, semua firman Tuhan yang dibacakan, dia artikan. Dia katakan bahwa akan datang malapetaka atas Yehuda, atas Yerusalem, dan semua orang-orang yang berada di dalamnya. Kenapa malapetaka ini terjadi? Karena orang Israel sudah meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada Allah lain. Dan ketika Nabiah Hulda ini mengatakan seperti itu, dia juga katakan, barang siapa yang menyesal, barang siapa yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika mendengar firman ini, maka Tuhan tidak akan membiarkan mereka melihat malapetaka. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Tuhan? Apa janji Tuhan kepada orang Israel? Apa janji Tuhan kepada penduduk Yerusalem yang bertobat? Apa janji Tuhan kepada Raja Yosia yang bertobat? Ayat 20. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 20. Janji Tuhan kepada Raja Yosia dan seluruh penduduk Yerusalem yang bertobat, bahwa mereka akan mati dengan damai. Mati bukanlah satu kerugian. Saudara-saudara, buat kita yang hidup menjelang masa kesusahan besar, buat saya yang hidup di penghujung pintu di mana saya akan menghadapi malapetaka yang begitu mengerikan di tempat ini, di atas bumi ini. Saudara-saudara, mati adalah janji Tuhan bagi orang-orang yang bersedia menurut
kali orang-orang menghubungkan kematian dengan kegagalan. Oh, dia tidak berobat, makanya mati. Oh, dia tidak ke dokter, makanya mati. Oh, dia tidak divaksin, makanya mati. Saudara-saudara, hentikan pemikiran seperti ini. Saudara, kita tidak tahu masalah apa yang ada di hadapan kita. Jangan pernah menghakimi mereka yang mati dengan kata-kata kerugian ataupun kekalahan. Karena sudah pernah terjadi pada zaman Raja Yosia. Ketika Tuhan menutup pintu kasihan buat Yerusalem. Pintu kasihan, probation ditutup ketika Raja Yosia. Raja Yosia adalah zaman Raja Yosia adalah panggilan terakhir untuk Yerusalem bertobat. Dan siapa yang bertobat, maka mereka akan mati dengan damai. Mereka tidak akan melihat malapetaka yang begitu mengerikan yang didatangkan Tuhan atas Yerusalem. Di mana ibu-ibu menggoreng anaknya sendiri, memotong anaknya sendiri, memakan anaknya sendiri, di mana orang-orang kelaparan sampai memakan kotoran ternak dan sampai minum air kencing kuda, ini tidak lagi dilihat oleh mereka yang bertobat. Mereka tidak akan melihat keturunan-keturunan mereka yang keras kepala, yang keras tengkuk itu menderita sampai mati. Saudara-saudaraku, tidak selamanya mati itu adalah kekalahan. Saya melihat banyak kematian tahun ini. Ketika saya membaca, memeditasikan perikop ini, pikiran saya tentang kematian, opini saya, persepsi saya tentang kematian berubah 180 derajat. Kepada orang-orang yang dikasihi Tuhan, terkadang Tuhan izinkan mereka untuk beristirahat. Agar mereka tidak melihat kehancuran bumi yang begitu mengerikan ini. Saudara-saudaraku, kita tidak berusaha untuk mati. Tetapi ketika saya menurut, ketika saya bertobat, dan saya mati, ingatlah cerita ini. Ingat cerita ini. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa orang yang mati adalah orang yang kalah. Kita yang hidup di zaman yang makin gila ini. Kita yang hidup di masa-masa yang makin sulit ini. Saudara, ini adalah saat yang paling mengerikan. Siapapun yang hidup sekarang ini adalah orang-orang yang akan menyaksikan peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Dan kalau saudara dan saya terpanggil untuk tahan menyaksikan peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu, puji Tuhan. Tetapi ada beberapa orang yang Tuhan simpan untuk tidak menyaksikan kengerian yang akan didatangkan ke atas muka bumi ini. Untuk itu, jangan pernah menghakimi mereka yang mati. Tapi lihat bagaimana mereka hidup. Lihat bagaimana pertobatan mereka, dan yang bisa melihat itu hanya Tuhan dan mereka yang mati. Saudara-saudara, mari kita bisa berkata seperti Rasul Paulus. Tidak peduli hidup, tidak peduli mati. Kalau hidup ya untuk Kristus, kalau mati ya untuk Kristus. Yang paling penting adalah cara manusia hidup. Apakah saya sudah menurut waktu saya hidup? Atau tidak? Banyak orang yang berfokus kepada saya mau jadi 144.000. Puji Tuhan kalau ada yang bercita-cita untuk menjadi bagian dari 144.000. Dan nasihat Roh Nubuat adalah mari berjuang untuk menjadi bagian dari 144.000. Tetapi kepada yang dikasihi,
kepada mereka yang sudah bertobat dan Tuhan kasihi, terkadang Tuhan harus menyimpan mereka untuk tidak melihat kesukaran yang lebih mengerikan. Saudara-saudaraku, hidup mati tidak masalah. Tidak ada masalah. Yang penting, sekarang saya mau menurut atau tidak. Kalau ada teman-teman, satu orang mungkin yang mau bersaksi tentang bagaimana berjuang untuk menurut hukum kesehatan. Saya punya waktu 5 menit. Kalau ada satu orang mungkin yang sudah memutuskan untuk bertobat, yang sudah memutuskan untuk mencoba menurut prinsip-prinsip reformasi kesehatan. Apa ada yang mau bersaksi? Selamat tinggal smoothies. Ya. Kalau masih sehat, kenapa harus makan smoothies? Makanan harus bentuk seasli mungkin. Bagaimana untuk jahe, kunyit, temulawak, dan lain-lain. Bagaimana cara mengolahnya. Oke, ini adalah rempah. Ya, rempah. Oke. Yang paling bagus adalah rempah ini kita makan dan kita kunyah. Tentu saja cara pengolahannya harus bijak, ya, karena ada beberapa contoh seperti lengkuas ini terlalu keras, ya, terlalu keras. Dan kemudian lengkuas ini hanya untuk aromatik. Jadi kalau untuk aromatik, rempah-rempah yang untuk aromatik kita tidak perlu tidak perlu mempertahankan bentuknya. Kalau misalnya ini hanya untuk aromatik, misal daun salam, karena toh ini juga tidak kita makan, ya, tidak kita makan. Nah, kalau jahe, kunyit, temulawak bukan untuk makanan ya, tetapi untuk herbal. Oke, saya pertanyaannya ini untuk herbal atau untuk temulawak ya, Happy? Untuk makanan atau untuk herbal ini? Kalau untuk herbal, lebih baik kalau kita iris lalu kita seduh seperti infused water, ya, kita bisa mendapatkan nutrisinya lebih banyak ketimbang kalau bisa dimakan begitu ya itu yang terbaik gitu, atau diparut, ya, atau diparut. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya dalam kondisi penyakit di mana kita tidak kemampuan penyerapan usus kita menurun, kemampuan pencernaan organ pencernaan kita menurun, maka ini harus kita olah supaya tidak lagi memberatkan lambung dan usus, supaya langsung bisa diserap oleh tubuh. Sehingga pengolahan yang baik untuk kasus-kasus penyembuhan penyakit, jahe, kunyit, dan temulawak ini adalah di jus atau direbus, ya. Jus atau direbus. Terima kasih Kak. Ya, untuk penyembuhan sih maksudnya. Iya. Oke. Apakah kandungan asli minyak kayu putih? Sebab banyak sangat minyak kayu putih yang ada dijual. Oh iya. Ya, memang Ibu Noraida Janir, banyak kayu putih yang ada di luar. Itu sebabnya tadi saya kasih ini adalah puji Tuhan, geledek. Minyak kayu putih. Kalau tidak yakin mana yang asli, jangan digunakan. Ya, ini nggak harus. Hanya ini pernah remedis yang pernah digunakan oleh Nyonya White semasa dia hidup. Tetapi kalau tidak ada, lagi-lagi saya ulangi bahwa remedis yang
yang paling dianjurkan adalah yang banyak tersedia di sekitar kita. Oke. Kalau Ibu tidak yakin tentang keaslian minyak kayu putih ini, jangan digunakan, Bu. Sama sekali tidak dianjurkan. Oke, ada pertanyaan yang lain? Atau ada teman-teman yang sudah pernah dalam 2 minggu ini selama kita membahas tentang reformasi kesehatan, apakah ada saudara-saudara yang berjuang? Boleh diceritakan 3-5 menit, singkat. Apa saja? Nggak mungkin belum kesemuanya dituruti, atau mungkin satu yang sudah pernah dilakukan. Ini ada kesaksian merasa berdosa karena bekerja di klinik Advent tapi masih memberikan obat-obatan kimia. Sudah berusaha untuk tidak memberikan obat kimia kepada keluarga. Tapi jadi beban juga karena bekerja di klinik di mana kita sebenarnya sudah mengetahui bahwa obat-obatan kimia tidak dianjurkan, ya. Berdoa. Tuhan pasti akan lepaskan. Ya. Jahe kunyit temulawak untuk herbal digeprek siram air panas. Oke, ini tips ya. Happy, ada kesaksian? Boleh kesaksian, Happy sudah coba ini? Iya Kak, puji Tuhan. Maaf ya saya off cam soalnya sinyalnya takutnya naik turun. Ya, oke. Oke, kesaksian aja sejak saya belajar. Puji Tuhan, anak saya dulu itu hampir setiap ya 2 bulan sekali pasti kita harus bawa ke rumah sakit. Karena imunnya memang sangat lemah, khusus yang Dave, yang kedua. Tapi puji Tuhan setelah belajar dan dirubah ya, memang makanan daging memang selama ini saya memang sudah vegetarian, tapi masih ada telur. Tapi kemudian anak juga masih seperti itu, tapi yang saya lihat sangat drastis adalah kami nggak pernah lagi ke rumah sakit sudah 2 tahun. Puji Tuhan. Sudah 2 tahun tidak pernah bawa anak ke rumah sakit. Kalaupun demam, saya pernah tanyakan ke Kak Lady, ini gimana? Kemudian yang skin to skin, itu yang paling ini. Terus habis itu dengan hidroterapi, kemudian juga dengan minyak zaitun yang diolesi sampai dia menyerap ke tubuh. Dan dibuat seperti itu, puji Tuhan selama ini tidak perlulah kami ke rumah sakit. Padahal sebelum belajar dan berusaha untuk menurut, hampir setiap bulan atau paling jauh itu 2 bulan. Jarak 2 bulan pasti kami harus ke rumah sakit bawa anak ini karena flu-nya, batuknya dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi puji Tuhan lebih baik kayak gitu. Dan pagi-pagi kalau ini saya bangunkan dia, siram air dingin. Saya ingat kali di bilang sampaikan siram air dingin dia biar mau dia menjerit 10 gayung saya kasih dia, dan puji Tuhan walaupun misalnya kami di Bandung juga sama dibuat seperti itu, dan puji Tuhan imunnya lebih baik. Itu saja kesaksiannya. Terima kasih. Puji Tuhan, Happy. Seperti yang dituliskan oleh Nyonya White, kalau sudah hidup menurut reformasi kesehatan, maka simple remedies akan sangat manjur. Ya. Jadi kalau lama manjurnya, ini berarti masih banyak yang perlu dirubah. Jadi saudara-saudara, kalau mau gampang sembuh, natural remedy, reformasi kesehatan bukan berarti kita tidak pernah sakit. Ya. Tetapi ketika saya sakit, maka mudah sembuh. Hanya minum air, hanya rendam kaki, langsung sembuh. Hanya mandi, guyur badan, bisa sembuh.
inilah keuntungan dari reformasi kesehatan. Ya, jadi jangan berprasangka, oh saya sudah reformasi, saya sudah tidak makan daging, tapi masih sakit juga. Nah, ya bukan, untuk penyakit itu adalah upah dosa. Ini nggak mungkin bisa kita elakkan. Ini sudah upah dosa ya, kutukan kita yang hidup di dunia ini. Tetapi Tuhan kirimkan terang reformasi kesehatan supaya ketika kutukan itu tidak bisa kita hindari, maka kita tidak binasa oleh kutukan itu. Itu kenapa alasannya Tuhan kirimkan reformasi kesehatan, terang tentang reformasi kesehatan kepada organisasi Advent. Oh, minyak kayu putih caplang tidak asli dan tidak boleh diminum ya Kak. Karena selama ini kami batuk minum obat kimia, tapi setelah tahu ada tulisan minyak kayu putih baik untuk batuk. Oh iya, ini kayu putih caplang. Saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu, terus terang saya tidak punya kompetensi untuk lihat yang asli karena terus terang ya, saya sendiri belum pernah gunakan minyak kayu putih. Karena kami sekeluarga alergi yang panas-panas seperti itu. Ya, minyak telon, minyak kayu putih, minyak tawon pun nggak bisa kami. Ya, iritasi merah-merah. Ya, karena punya masalah kulit, saya beberapa kali pernah sharing bahwa kami sekeluarga punya jenis kulit sensitif. Jadi terus terang saya tidak ahli dalam menilai minyak keaslian minyak ya. Mungkin Felicia bisa browsing atau cari tahu ya ilmu-ilmu yang seperti ini penting sekali. Tapi maaf saya tidak bisa kasih karena memang saya tidak pernah menggunakannya. Oh, eukaliptus yang asli ya, mungkin eukaliptus ya. Oke. Apakah ada lagi? Mungkin boleh satu lagi kalau singkat. Sebelum saya serahkan ke Ibu Pendeta. Pak yang dari Sabah, ada dari Sabah? Sister Meliana? Kak Lady, tadi ada yang bertanya, tapi bertanyanya jawabnya ke saya. Oh gitu, oke. Bagaimana dengan vaksin? Gimana dong, galau gitu. Oh, vaksin. Ya, tadi saya sudah sempat sebutkan. Vaksin tidak dianjurkan. Vaksin adalah salah satu remedis yang tidak di-approve. Ya. Walaupun Nyonya White menerima vaksin pada waktu itu, ya, ada bukti-buktinya jelas bahwa dia mengakui kesehatan yang menurun setelah divaksin. Tapi tidak dalam satupun tulisan-tulisannya dia menganjurkan untuk vaksin. Ya. Oke. Vera, anak saya sulit mengeluarkan dahak dari tenggorokan. Perhatikan dahaknya bertambah kalau konsumsi makanan digoreng dan pedas. Adakah herbal alami? Sekali lagi, kalau sudah tahu kenapa sakit, nah penyebabnya di stop dulu. Kalau sudah tahu batuk karena makanan digoreng dan pedas, ini memang melanggar hukum kesehatan. Artinya gorengannya dan pedas-pedasnya di stop dulu. Pasti langsung sembuh. Ya, jadi jangan tanyakan herbal. Ya, oke, penyebabnya sudah di stop. Nah, kalau sudah di stop, maka batuknya pasti berkurang. Kalau belum berkurang juga, satu yang bisa saya kasih adalah hidroterapi. Ini yang paling mudah ya. Kenapa saya selalu kasih hidroterapi? Karena kita ini di sini ada beberapa negara ini, ada dari Malaysia, ada dari Eropa, ada dari India, ada dari Australia, Indonesia, 5 negara. Saya tidak mungkin kasih sesuatu yang tidak bisa diterapkan di tempat-tempat lain. Tetapi kalau hidroterapi, asal masih ada air, masih bisa diaplikasikan. Jadi untuk dahak, oke, malam sebelum tidur, ibu ambil satu kain yang tipis, lalu basahi dengan air dari keran biasa ya, air keran biasa, basahi, kemudian peras kencang, peras sekencang-kencangnya sampai tidak ada lagi air yang menetes. Kemudian balur di
tutupi di leher. Ya, balut di leher 1 lapis saja. Kemudian ambil kain yang kedua yang lebih lebar, gulung, lalu dalam keadaan kering, kain yang kedua harus kering, lalu tutupi kain yang basah tadi. Biarkan 1 malaman sampai besok pagi. Ya, ini mengobati batuk, radang tenggorokan, kemudian batuk berdahak, batuk kering, segala jenis batuk. Ya, bahkan saya sudah pernah coba ini kepada batuk yang sudah sampai berdarah, batuk berdarah. Ya, dalam 1 malam ini stop. Ya, boleh dicoba ya. Ini pasti bisa dicoba. Ya, kalau yang lainnya, misalnya minyak zaitun, boleh digunakan kalau sanggup. Ya, tapi kalau tidak sanggup, hanya dengan hidroterapi ini dan penurutan kepada reformasi kesehatan. Minyak zaitunnya diapain, Sis? Kalau pakai minyak zaitun misalnya? Diminum. Oh iya. Diminum ya. Terima kasih, Sis. Ya. Atau kalau nggak ada minyak zaitun, kalau ibu lebih mudah mendapatkan minyak kelapa, virgin coconut oil, ya ini lebih murah pasti kalau di negara kita. Ini juga baik sekali, ya untuk semua masalah kalau batuk, radang, ini kan akibat aktivitas bakteri ya, infeksi bakteri. Nah, ini bagus sekali untuk membunuh bakteri. Ya, tergantung mana saja yang bisa diperoleh dengan mudah ya. Terima kasih, Sis. Ya. Kak Ledi mau tanya, itu yang dijelaskan tadi untuk batuk, itu berlaku juga untuk orang dewasa ya? Iya, ini dewasa, anak-anak, bayi, bisa Bu. Oke. Soalnya saya punya batuk yang istilahnya kayak batuk 100 hari ya. Kalau orang sekarang bilang gitu. Jadi apa itu alergi atau enggak saya nggak tahu, cuman saya pengen coba sih gitu. Ya. Tapi sebelum dicoba Bu, coba analisa dulu, diagnosa dulu. Penyebabnya apa? Ya, pelanggaran apa? Hukum kesehatan apa yang dilanggar? Nah, kalau sudah tahu hukum kesehatan apa yang sudah dilanggar, minta ampun sama Tuhan, stop pelanggaran. Kalau masih sakit juga, baru lakukan remedis. Ya, jadi remedis itu langkah terakhir. Langkah pertama adalah diagnosa dulu pelanggarannya. Langkah kedua adalah minta ampun sama Tuhan. Langkah ketiga bertobat. Sampai di langkah yang ketiga, biasanya penyakit sudah sembuh. Tidak perlu remedis sebenarnya. Tapi kalau masih belum sembuh, maka bisa dibantu dengan remedis. Oke. Baik Kak, thank you. Ya. Sesi khusus untuk hidroterapi. Oke. Ada yang minta sesi khusus untuk hidroterapi. Ini agak berat nih Happy. Nanti mungkin kalau kita ke Bandung ya Happy ya. Di rumah Opa mungkin ya kita bisa. Siap Kak, siap Kak. Ya, biar sama-sama Opa, sama Beauty nanti. Oke Kak. Berapa banyakkah takaran minum VCO dan minyak zaitunnya dan berapa kali sehari? Oke. VCO dan minyak zaitun dikonsumsi paling banyak 3 sendok makan 1 hari. Diatur aja, berapa kalinya itu diatur aja. Ya, apakah mau dibikin 3 sendok makan jadi 2 kali minum? Apakah mau dibikin 3 sendok makan jadi 1 kali minum atau 2 kali minum, terserah. Tapi saran saya adalah jangan 1 kali minum 3 sendok makan karena bisa terjadi seperti efek pencahar perut ya. Artinya tiba-tiba langsung diare ya. Jadi saran saya adalah 3 sendok makan VCO itu paling tidak 2 kali sehari, diminum 2 kali sehari. Ada lagi? Oke, kita masih punya waktu 3 menit. Kalau ada satu kesaksian, boleh pergumulan yang sudah dimenangkan ya. Jadi kalau kita bersaksi, jangan saksikan pergumulan yang belum kita menangkan. Ini melemahkan orang. Jadi pergumulan yang sudah kita menangkan, ini boleh di-share. Tapi kalau belum bisa dimenangkan, ya kita menangkan dulu, bergumul dulu untuk menang.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan kepada Ibu Pendeta. Ya, terima kasih buat kehadiran kita semuanya. Tidak adakah yang mau bersaksi lagi? Mungkin dari keluarga Pastor Neno. Keluarga ini sembuh tanpa obatan. Oh, ada beliau di sini? Ada beliau. Halo Mem atau Pastor? Mem itu berarti. Oke. Luar biasa ya, keluarga Pastor ini juga sembuh dari sakit tanpa obat-obatan. Luar biasa, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat kehadiran kita semuanya. Kiranya pelajaran yang telah kita dengarkan tadi dapat kita praktekkan, dapat kita hidupkan, dan kita bersiap untuk menghadapi masa yang ada di depan kita. Penyakit semakin lama semakin bertambah, virus dan bakteri akan semakin bertambah sesuai dengan yang dikatakan dalam Roh Nubuat dan Alkitab, tapi hamba-hamba Tuhan yang berpegang teguh kepada prinsip kesehatan dan natural remedies akan jauh daripada itu semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Sebelum kita menutup pertemuan kita ini, kita mendengarkan closing statement dari pembicara kita, Sister Lady, dan langsung ditutup dengan doa penutup. Silahkan. Oke. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, yang penting di sini adalah penurutan. Penurutan kepada hukum-hukum Tuhan. Hukum moral, hukum Taurat, dan hukum kesehatan. Tanpa yang dua ini, kita tidak bisa menghadapi malapetaka yang akan datang. Kita tidak bisa menghadapi hari penghakiman kita. Yang penting bukan hidup, yang penting bukan mati. Mati karena COVID, mati karena apapun. Apakah saya sudah bertobat? Banyak orang-orang yang mati di dalam pertobatan, walaupun mereka tidak punya kesempatan untuk melakukan reformasi. Ingat pencurian di sebelah kanan Yesus. Dia tidak punya kesempatan untuk turun dari salib dan melakukan reformasi. Dia tidak punya kesempatan untuk membagikan kabar baik. Tetapi pertobatannya di kayu salib menutup semua sejarah dosanya. Saudara-saudaraku, saat ini kita sudah seruan nyaring untuk pekabaran malaikat yang pertama. Minggu depan kita akan belajar tentang pekabaran 3 malaikat. Dan kenapa saya bisa bilang bahwa pekabaran malaikat pertama sudah seruan nyaring? Minggu depan kita akan bahas. Saudara-saudara, seruan nyaring malaikat pertama sudah dikumandangkan. Hanya orang-orang yang belajar yang tahu tentang hal ini. Dan saya yakin kalau kita juga belajar, kalau kita menurut, maka otak kita akan cerdas dan terang untuk membaca situasi sekeliling kita. Dan saudara-saudara tahu, tidak perlu pengajar. Saudara tidak akan perlu saya. Saudara tidak akan perlu siapapun untuk mengajari. Karena Tuhan sendiri langsung yang akan menjadi pengajar. Tidak perlu kita bahas ini semua kalau kita punya kerinduan yang sama untuk menurut. Saudara-saudara, selagi masih bisa, mari kita teguhkan hati kita untuk menurut. Minggu depan kita akan belajar pekabaran 3 malaikat. Pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Tuhan memberkati kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami puji nama-Mu oleh karena kami setelah menyelesaikan pekabaran pembahasan yang terakhir tentang reformasi kesehatan. Ya Bapa kami dalam surga, sedikit yang kami ketahui, tetapi biarlah ini semua dapat kami praktikkan dalam hidup kami. Dan kami tidak akan menunda-nunda waktu untuk menurut kepada hukum kesehatan. Oleh karena pelanggaran kepada hukum kesehatan akan menuntun kami kepada pelanggaran hukum moral atau hukum Taurat. Bapa dalam surga, anak-anak Tuhan yang rindu untuk teguh memegang hari Sabat sebagai hari yang kudus, tidak akan pernah menolak untuk menurut kepada hukum kesehatan. Bapa dalam surga, mampukan kami, teguhkan kami, waktu semakin genting, kesempatan semakin sedikit, napas kami terengah-engah untuk belajar sedikit di sana, sedikit di sini, mengumpulkan ilmu, mengumpulkan minyak,
yang dapat kami gunakan untuk masa-masa kegelapan yang ada di hadapan kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami puji nama-Mu oleh karena perlindungan kepada sinyal internet yang sekarang ini Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu untuk mujizat sore ini Tuhan. Kami rindu agar penurutan setiap sahabat-sahabatku yang mendengar pada sore hari ini menjadi mujizat yang abadi di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Pujilah nama Tuhan. Terima kasih buat kita semuanya. Terlebih terima kasih buat Tuhan telah mengirimkan Sis Lady menjadi pembicara kita. Kita sudah selesai mempelajari 18+1 apa yang tidak boleh kita makan. Kita bertemu jam yang sama, link yang sama, minggu depan, hari Senin. Mari kita hadir semuanya mendengarkan pekabaran 3 malaikat. Tuhan memberkati kita. Shalom. Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Bu Lady. Puji Tuhan, terima kasih Kak Lady dan Bu Pendeta. Ya. Terima kasih Kak dan Bu Terima kasih Pendeta. Kak Lady. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Lady dengan Pak Diat sekeluarga. Terima kasih.